Bab 006. Iris melangkah maju di hadapan Afzal yang ingin mencegah kekasihnya itu, tapi sepertinya sudah tidak bisa. Iris bagaikan bom yang pemicunya sudah itekan. Dengar gadis berbisa. Ucap Iris sarkas memanggil Rahel. Aku tahu. Kau tengah berusaha membuat Ruby kembali menderita, tapi aku tidak akan membiarkannya. Selain aku dan Afzal, ada Emer, calon suami Ruby dan keluarga Rihat yang begitu mencintai Ruby. Kami akan mendukung dan melindungi Ruby dari orang-orang beracun sepertimu dan keluarga Sanders. Netra Rahel melebar menatap Iris. La ingin membalas, tapi tak memiliki kesempatan saat Ruby sudah lebih dulu mencegahnya. Berhentilah, Rahel. Apa yang kau lakukan ini hanya menunjukkan betapa iri dan kecewanya kau terhadap kebahagiaanku dan Emer. Suara Ruby terdengar mendayu, tapi tajam, mampu menikam ke dalam gendang telinga Rahel. Nada suara yang berhasil membuat Rahel semakin merasakan geram. La juga bisa merasa jika Ruby tengah menertawakan dirinya di balik suara lemah lembut itu. Jadi, hentikan sekarang juga. Dan pulanglah. Jangan membuat dirimu sendiri terlihat lebih buruk daripada yang sudah ada. Ruby sesaat menatap wajah Rahel yang sudah berubah merah padam, sebelum ia dan Iris pergi meninggalkannya. Rahel berteriak keras pada Ruby dan Iris. La mengecam. Kau memang benar-benar tidak berguna sebagai putri keluarga Sanders. Kata Rahel dengan nada menghina. Kau pasti akan menyesali keputusanmu ini, Ruby. Kau akan melihat bahwa keluarga Rihor tidak akan pernah menerimamu sebagai bagian dari keluarga mereka. Kau akan berakhir sama, hanya menjadi alat untuk mereka, dan ketika kau tidak berguna lagi, mereka akan membuangmu seperti sampah. Rahel berteriak mengeluarkan ucapan yang sebenarnya adalah harapannya. La masih tidak bisa menerima jika 23. Ternyata keluarga Rihat benar-benar bisa menerima gadis penyakitan seperti Ruby. 2. Perusahaan keluarga Sanders lah yang mengeluarkan pernyataan itu, Tuan, lapor orang kepercayaan Regan setelah media kembali digemparkan dengan berita keluarga Sanders akan berbesanan dengan keluarga Rihat. Dan putrinya yang bernama Rahel Charnida yang sudah mengatakan hal buruk tentang keluarga Anda di depan umum. Regan hanya diam. Tapi rahangnya sudah mengeras mendengar laporan tersebut. Sedangkan di tempat lain, seseorang juga tengah memperhatikan kabar viral yang kini memenuhi laman berita bisnis. Berita terbaru. Keluarga Sanders dan keluarga Rihat mengumumkan tentang perencanaan pernikahan putra-putri mereka. Ruby Kalene dan Emerald Orlando Rihat. Ruby, ucap Tuan Harrison. La sampai meraih kacamata untuk memeriksa nama pengantin wanita yang tertera. Hayuo, Kek Harry. Calon istrimu nak Roger kawinkan tuh. Roger dah kasih janji palsu padamu, Kek Hei. 24. 28. Kepanikan Roger Sanders. Keluarga Sanders dan keluarga Rihat mengumumkan tentang perencanaan pernikahan putra-putri mereka. Ruby Charlene dan Emerald Orlando Rihat. Berita yang dirilis oleh perusahaan keluarga Sanders itu langsung memenuhi laman utama, terutama dalam berita dunia bisnis. Tak butuh waktu lama, perusahaan keluarga Sanders langsung merasakan efeknya. Terbukti dari aktivitas para staf yang langsung disibukkan karena menerima ucapan selamat dari berbagai pihak dan semua kolega. Begitu pula dengan sang pemimpin, Roger Sanders tersenyum lebar seraya menerima setiap panggilan dari ponselnya yang tak berhenti berdering. Silih berganti ia mendengar kata-kata pujian dan harapan baik dari semua pemimpin perusahaan besar. Selamat, Tuan Roger atas rencana pernikahan putri Anda. Keluarga Rihat dikenal sangat berpengaruh. Ini akan membuka peluang besar untuk perusahaan Anda, ucap salah satu kolega yang menghubungi Roger. Roger kian tersenyum dan mengangguk. Kali ini yang menghubunginya adalah asisten pribadi dari salah satu pemimpin besar yang tengah Roger usahakan untuk menjalin kerja sama dengan perusahaannya. Terima kasih, Tuan Tracker. Saya sangat senang dengan kesempatan ini.
Sungguh bahagia sekali Roger, bahkan kerjasama dengan perusahaan yang sangat sulit untuk ia jalin, kini seperti datang mendekat sendiri padanya. Saya yakin pernikahan ini akan membawa manfaat tidak hanya untuk keluarga Sanders, tapi juga semua relasi yang menjalin kerja sama dengan kami. Roger terus menjual nama keluarga Rihat agar dapat menguatkan kedudukannya. Kami akan mempertimbangkan proposal yang Anda tawarkan sebelumnya, dan akan menghubungi Anda jika kami membutuhkan informasi lebih lanjut. Sekali lagi selamat atas kebahagiaan putri Anda. Asisten pribadi tersebut ternyata tetap bersikap profesional, tak menunjukkan antusiasme saat Roger menjual nama keluarga Rihat. Sampaikan juga rasa terima kasih saya pada Tuan Elvano Abraham. Saya harap kita akan bisa segera bekerja sama, Tuan Tracker, ucap Roger begitu semangat dan percaya diri. 2. Roger mengakhiri sambungan telepon dengan senyum kepuasan. La terlihat begitu sibuk hari itu, tapi Roger sungguh menikmatinya. Semua pintu bisnis akan terbuka lebar untuk ia menjalin kerjasama. Dengan pengaruh besar dari keluarga Rihort, Roger semakin memiliki banyak peluang untuk mengembangkan bisnisnya. La sangat senang dan tidak sabar untuk melihat perusahaannya akan jauh lebih disegani oleh para pebisnis lainnya. Begitu hanyut dengan angan akan kesuksesan di masa depan, membuat Roger lupa pada sesuatu yang sudah ia lakukan sebelumnya. Hingga panggilan telepon dari seseorang mampu membuat raut wajah yang sedari tadi tersenyum sumringah itu langsung memudar. 2. Apa yang aku lihat ini, Roger? Ruby akan menikah dengan putra keluarga Rihat. Suara itu tinggi, sampai membuat Roger menjauhkan ponselnya. Netra Roger menajam saat baru menyadari nama siapa yang tertera sebagai pemanggil. 25. Tuan Harrison. Dek. Roger tidak meneriksa sebelumnya karena langsung mengangkatnya. La dibuat gelagapan. La baru mengingat ada janji yang telah ia buat bersama pebisnis tua itu. Jangan coba-coba bermain denganku, Roger. Apa yang kau lakukan ini? Kau berjanji bahwa Ruby akan menjadi istriku, tapi sekarang kau ingin menikahkannya dengan orang lain. Tuan Harrison terdengar begitu marah di seberang sana. Itu Anu? Roger tergagap. Secepat mungkin Roger berusaha untuk mencari alasan, ia mencoba menghindar dari kemarahan Tuan Harrison. Semuanya tidak yang seperti Anda pikirkan, Tuan Harrison. Itu hanya rencana bisnis. Ya, hanya rencana bisnis, lanjut Roger dengan suara ragu, tapi tetap berusaha meyakinkan. Namun, jelas Tuan Harrison tidak semudah itu percaya. Rencana bisnis. Kau sedang mempermainkanku, Roger. Kau pikir aku tidak mencari tahu keaslian berita pernikahan itu, hah? Teriakan Tuan Harrison di sana terdengar bersamaan helaan napas beratnya karena faktor usia. La sungguhlah marah karena merasa dibohongi oleh Roger. Tuan Harrison juga telah melihat berita resmi yang dirilis oleh Rihat Holdings itu asli berita tentang pernikahan Ruby, calon istrinya. Amarah Tuan Harrison tentu saja membuat Roger ketakutan karena kekuasaan pria tua itu cukup bisa mempengaruhi perusahaannya. 1. Roger kembali berusaha menenangkan Tuan Harrison dengan ucapan yang meyakinkan. Tuan Harrison, saya sebenarnya terpaksa menerima permintaan keluarga Rihort karena mereka sangat menginginkan Ruby sebagai menantu mereka. Roger mulai membalik cerita untuk menyelamatkan dirinya. Anda tahu sendiri bagaimana cantiknya putri saya, kan? Tidak heran jika banyak yang menginginkan Ruby, Tuan. Roger berusaha bicara dengan nada santai, meski di dalam hatinya sedang berdebar-debar ketakutan. Saya sudah mengatakan pada keluarga Rihat bahwa Ruby adalah calon istri Anda, tapi keluarga Rihort tidak peduli dengan perjanjian itu. Mereka bahkan menyarankan agar Anda langsung mengajukan keberatan kepada mereka jika Anda merasa tidak puas. Roger menutup mata. La memilih mengumpankan keluarga Rihat untuk benteng perlindungan. Roger yakin, Tuan Harrison tidak akan berani jika harus menghadapi keluarga konglomerat yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang begitu besar itu. 3.
Tuan Harrison pasti akan berpikir keras sebelum mengambil langkah nekat menghadapi keluarga Rihat. La pasti akan melepaskan Roger serta memutus perjanjian mereka begitu saja. Namun, ternyata itu hanya sebatas angan Roger. Karena setelahnya, Roger langsung terperanjat akan ucapan Tuan Harrison. Dengar, Ruby tetaplah calon istriku. Kau sudah menyerahkannya padaku dan menerima saham yang aku berikan. 26. Roger melotot, ia kesulitan menelan saliva. Tuan Harrison tetap menginginkan Ruby menjadi istrinya. Apa pria tua itu sudah gila ingin menghadapi keluarga Rihat? Dan untukmu, aku akan membuatmu menyesal karena sudah bermain-main denganku, Roger. Akan aku buat kau membayar pengkhianatanmu ini. Tuan Harrison merasa terhina, ia langsung menutup telepon dengan amarah besarnya, meninggalkan Roger dalam ketakutan dan kepanikan. Tuan Harrison, tunggu, Tuan. Halo. Roger mengumpat saat sambungan telepon itu benar-benar berakhir. La jelas panik dengan ancaman pria tua itu. Dan sebelum Roger bisa mengumpulkan pikirannya, sekretarisnya masuk ke ruangan dengan kabar yang mengejutkan. Tuan, ada kabar buruk. Aliran dana dan saham perusahaan kita telah dibekukan oleh Tuan Harrison. 23. Tuan Harrison ternyata bergerak detik itu juga. La tidak main-main dengan kata-katanya. Roger begitu terkejut. Bahkan langsung berdiri dari duduknya dan meraih kasar tablet yang sekretarisnya perlihatkan. Apa-apaan ini? Pekiknya dengan bola mata yang membulat. Sialan. Pria tua itu tidak bisa seenaknya mengambil keputusan seperti ini. Marah Roger melihat laporan yang diberikan sekretarisnya. Perusahaannya bisa terancam bangkrut. Ah, sialan. Roger berteriak dengan kemarahan yang memuncak, menghantamkan tinjunya ke meja. Hari itu Roger benar-benar sibuk setelah mengumumkan sendiri pernikahan Ruby dan Emerald. 27. 29. Harrison bertemu Rihat. Pria yang sudah tak lagi muda itu, dengan karisma yang masih terpancar dari wajah tampannya, tengah fokus mengerjakan sesuatu. Tangannya bergerak lihai memotong kentang dan beberapa sayuran lainnya sebelum perhatiannya teralihkan saat seseorang datang. Maaf, Tuan. Ada telepon untuk Anda. Pelayan itu mendekat dan sedikit menunduk dengan tangan yang sudah mengulurkan telepon rumah pada Regan. Amanda yang berada tak jauh dari suaminya itu, juga menoleh, tapi setelahnya ia kembali menghadap kompor dan mengaduk sup yang tengah ia buat. Tunggu sebentar. Amanda membutuhkan sayuran ini secepatnya. 3. Regan menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu, membiarkan seseorang yang berada di seberang telepon menunggu. Setelah memastikan sayuran yang istrinya butuhkan sudah siap, barulah ia menerima panggilan tersebut. Amanda hanya menggeleng melihat itu semua. Ya, maaf, Tuan. Saya mengganggu waktu Anda. Kau menggangguku di jam aku membantu istriku. Cepat katakan. Awas saja kalau tidak penting. Regan berjalan menyerahkan semua sayuran kepada Amanda, pria itu masih sempat mengecup sekilas bibir istrinya. 1. Semua beritanya sudah berhasil ditarik, Tuan. Tapi beberapa pengusaha sempat mengetahuinya dan menghubungi Tuan Roger untuk memberikan ucapan selamat, kata seseorang yang merupakan orang kepercayaan Regan. Cek. Jadi dia sempat menikmati keuntungan setelah menyandingkan nama keluarganya dengan nama keluarga Rihat. Regan terlihat kesal menerima laporan dari orangnya. Lalu apa lagi? Seorang pengusaha meminta bertemu dengan Anda hari ini. Siapa? Tanya Regan mengernyit penasaran. Tuan Harrison, Tuan. Dia menghubungi pagi ini, dan meminta untuk bisa bertemu dengan Anda langsung. 3. Regan sesaat diam. La sudah tahu siapa Tuan Harrison dan apa yang dilakukan oleh pria tua itu bersama Roger. 23. Minta dia datang ke kantor. Baik, Tuan. Satu lagi. Beri pelajaran pada Roger karena sudah berani menggunakan nama Rihat tanpa seizinku. Baik, Tuan. Regan memutuskan sambungan telepon.
menyerahkannya kembali pada pelayan. Setelahnya ia berjalan mendekat pada Amanda dan memeluk istrinya itu dari belakang. Inilah waktunya ia menempel pada istrinya, selagi Rain si bungsu masih berada di sekolah. 28. Dari pengangguran tiba-tiba jadi CEO dadakan, celetuk Rexy menatap adiknya Emer yang datang ke perusahaan Rihat Holdings dan langsung menuju ruangannya. Ucapanmu seperti meragukan kemampuanku, Kak. Emer mendengus. Dan lagi, aku itu tidak pengangguran. Aku hanya terlalu sibuk dengan kuliahku sampai tidak bisa membantumu. Rexy mengangguk saja mendengar ucapan adiknya itu. Emer juga datang hanya untuk menyapa kakaknya sebelum beranjak ke ruang kerjanya sendiri. Sudahlah, aku akan pergi ke ruanganku. Namun, sebelum Emer benar-benar pergi, asisten Rexy masuk ke dalam ruangan. Ada yang ingin bertemu dengan Anda, Tuan, lapornya pada Rexy. Siapa? Bukankah pagi ini aku tidak memiliki janji? Aku sibuk. Rexy menolak untuk bertemu. Apalagi jika sebelumnya tidak membuat janji dengan asisten ataupun sekretarisnya. Tapi beliau sudah membuat janji sebelumnya, Tuan. Dan dia mengatakan bahwa dia adalah tunangan Nona Ruby. Asisten Rexy kembali memberi tahu. Dan ucapan itu berhasil mengejutkan seseorang yang dari tadi diam menyimak. Emer langsung berdiri dari duduknya dan melotot pada asisten kakaknya. Apa maksudmu tunangan Ruby? Tanya Emer tajam. Aku tunangan Ruby. Kata Emer lagi dengan menekan dan menunjuk dirinya. 3. Maaf, Tuan Muda Emer. Saya juga tidak mengerti. Sebelum asisten Rexy bisa melanjutkan ucapannya, Rexy sudah lebih dulu memotong dengan nada yang tegas. Suruh dia masuk. Mendengar perintah itu, asisten Rexy pun segera keluar untuk memanggil orang yang bersangkutan. Emer masih berdiri, ia langsung memutar tubuhnya mengarah pada pintu. Siapa yang sudah berani mengaku-ngaku sebagai tunangan Ruby? Sementara Rexy, meski penasaran, ia tetap duduk di kursi kerjanya. Hingga tak berselang lama, pintu ruangan itu kembali terbuka. Asisten Rexy masuk bersama Tuan Harrison dan asisten pribadinya. Tuan Harrison melihat Rexy dan Emer, ternyata tidak ada Regan di ruangan itu. Lah sedikit menunduk pada Rexy sebagai bentuk sapaan karena mengenal pria itu di dunia bisnis. Tuan Harrison, apa yang membuat Anda sampai ke sini? Tanya Rexy terdengar ramah. Lah cukup terkejut melihat pria parubaya itu yang ternyata mengaku sebagai tunangan Ruby. 29. Saya datang untuk membahas tentang Ruby. Saya dengar bahwa putra keluarga Rihat Emerald akan menikahinya. Saya ingin tahu apakah itu benar. Itu benar. Dan akulah calon suami Ruby. Emer yang menjawab. Lah mengambil posisi lebih maju berdiri dengan wajah marah di hadapan Tuan Harrison. Rexy menggeleng melihat sikap adiknya itu, Emer tidak bisa ditantang, ia pasti akan lekas menyambutnya. Rexy mempersilahkan Tuan Harrison dan asistennya untuk duduk terlebih dahulu. Barulah setelah itu mereka melanjutkan kembali pembicaraan. Saya tidak setuju dengan keputusan itu, kata Tuan Harrison. Lah langsung mengatakan maksud dan tujuannya mengapa datang menemui keluarga Rihat. Ruby adalah tunangan saya, dan saya tidak akan membiarkannya menikah dengan orang lain, ucapnya lagi lebih tegas di balik suara tuanya. Rexy dan Emer sama-sama terkejut mendengarnya, tapi Emer jauh lebih terkejut lagi. Emer bahkan memandang Tuan Harrison dengan mata yang sudah menyala-nyala. Tidak hanya marah, Emer juga kesal serta geram melihat pria tua yang begitu percaya iri ingin bersaing dengannya. 1. 30. Menyingkirkan Tuan Harrison. Tunanganmu. Hahaha. Emer yang duduk di hadapan Tuan Harrison itu tergelak. Lah sampai memegangi perutnya. Namun, setelahnya melotot tajam pada pria tua yang duduk tepat di hadapannya. Kau menyebut calon istriku adalah tunanganmu. Astaga. Apa kau ingin bersaing denganku? Tuan Harrison menatap Emer dingin.
La langsung melakukan penerbangan kembali dari perjalanan bisnisnya setelah melihat berita pernikahan Ruby. Dan sepanjang jalan, Tuan Harrison sudah menahan emosi, terutama pada Roger. Lalu kini, ia dihadapkan pada Emer, putra dari keluarga Rihat yang juga akan menikah dengan Ruby. Ruby dan saya telah memiliki perjanjian untuk menikah. Dan saya tidak akan membiarkannya menikah dengan pria lain. Sudah melihat bagaimana cantiknya paras sang calon istri, membuat Tuan Harrison tampaknya tak ingin melepaskan Ruby. Terlebih dirinya lah yang lebih dulu bertunangan dengan Ruby. 3. Itu tidak akan mungkin. Kata Emer menekan. Rubyku sudah memilih untuk menikah denganku, dan aku tidak akan melepaskannya. Apalagi jika itu sampai menikah denganmu, Rubyku juga tidak akan mau. Kali ini Tuan Harrison yang tertawa, nada suaranya tetap terdengar dingin membuat Emer semakin marah. Hei, anak muda, kau tidak memiliki hak untuk memutuskan tentang Ruby. Ruby adalah milik saya, dan saya tidak akan melepaskannya. 23. Tuan Harrison dan Emer saling mengklaim dengan status mereka, sama-sama bersikeras terhadap ikatan pertunangan mereka bersama Ruby, dan tidak ada yang mau mengakhiri. Rexy yang sedari tadi duduk diam mengamati akhirnya memutuskan untuk ikut campur tangan. Tuan Harrison, saya pikir kita perlu membahas hal ini dengan lebih tenang. Tidak hanya sebagai laki-laki, tapi juga sebagai seorang pebisnis. Mendengar pernyataan dari Tuan Harrison tadi, Rexy bisa menangkap jika telah terjadi perjanjian bisnis di balik pertunangannya dengan Ruby. Sehingga Rexy berniat untuk menawarkan kerjasama sebagai penukarnya. Dan niat Rexy itu juga bisa dibaca oleh Emer. Tuan Harrison lekas mengangguk pada Rexy, tapi Emer sudah lebih dulu mencegahnya. Aku tidak akan mau duduk dengan orang ini, Kak, kata Emer marah. Kita akan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih gentleman. Rexy menghela napas, khawatir dengan situasi yang semakin memanas. Apa Emer ingin mengajak Tuan Harrison berduel? Emer, tunggu. Kata Rexy saat melihat Emer berdiri, tapi Emer sudah lebih dulu membuka suaranya. Tuan Harrison, aku pikir kau perlu tahu bahwa Ruby dan aku sebenarnya memiliki hubungan yang lebih dari sekedar pertunangan. Suara Emer begitu tegas dan serius. Saat ini, Rubyku tengah mengandung anakku, Emer tersenyum lebar saat mengatakannya, sudut bibirnya langsung terangkat saat melihat pria tua di hadapannya kini tercekat, juga pucat. 2:31. Tuan Harrison jelas terkejut, matanya melebar dengan shock. Apa? Napasnya mulai terasa sesak. Ruby hamil. Calon istrinya yang cantik itu tengah mengandung anak pria lain. 1. Emer tersenyum semakin percaya diri melihat Tuan Harrison yang seperti terserang asma saat mendengar kata-katanya. 2. Rubyku saat ini sedang hamil. Emer sedikit tertawa malu-malu. Sebenarnya aku tidak ingin mengatakannya karena ini adalah privasi kami. Kau tahu, kan? Bagaimana gaya pacaran anak muda sekarang, kami terlalu sering bertemu dan melakukannya sampai akhirnya membuahkan hasil. Emer tergelak, wajahnya memerah. Membuat semua yang mendengarnya malu, tapi juga mempercayai perkataan cabul Emer itu. Aku dan Ruby memiliki hubungan yang sangat dekat, pertunangan hanya tahapan kecil yang harus kami lalui, dan kehamilan Rubyku adalah bukti dari cinta kami. Emer masih mengoceh meski sudah melihat Tuan Harrison yang kesulitan bernapas. Jadi sebaiknya kau mundur, Tuan Harrison. Biarkan kami para anak muda ini memiliki kehidupan kami sendiri. Atau kau masih tetap bersikeras ingin menjadi ayah dari anakku. Emer menatap Tuan Harrison. La bisa melihat pria tua itu benar-benar terkejut dan tidak siap mendengar ucapannya. Tuan Harrison tidak bisa lagi mengatakan apapun. La kesulitan mengambil napas dengan tangan yang memukuli kecil paha asistennya. Tuan Harrison langsung dipapa keluar dari ruangan,
meninggalkan Emer yang seketika tertawa terbahak-bahak karena berhasil memukul mundur pria tua yang menginginkan calon istrinya dengan sekali libas. Sudah kuduga, kau ternyata hanya berbohong. Rexy memperhatikan reaksi adiknya saat melihat Tuan Harrison yang terserang asma. Apanya yang bohong? Semua yang aku katakan itu benar. Aku dan Ruby memang sering bermain setiap kali kami bertemu. Emer melotot pada kakaknya. 1. Benarkah? Tapi kau terlihat masih polos. Rexy memicing. Aku bahkan tidak yakin kau tahu bagaimana gaya bercinta yang baik, A3. Aku tahu. Aku tahu semua gaya. Aku tahu gaya kura-kura, helikopter, maupun cicak di dinding. 4. Rexy mengangkat alisnya, terkejut dengan jawaban sang adik. Gaya kura-kura, helikopter, dan cicak di dinding. Ulangnya, tidak percaya. Kau benar-benar tahu tentang hal itu. Emer mengangguk dengan percaya diri. Tentu saja. Aku sudah membaca buku panduannya. Buku panduannya. Buku panduan untuk anak-anak. Ulang Rexy tidak bisa menahan tawanya lagi kali ini. La terkekeh seraya menggeleng. Emer melotot, merasa tersinggung dengan ucapan kakaknya itu. Terserahmu. Aku tidak peduli. Pokoknya aku tahu apa yang kau belum tahu. Rexy masih saja tertawa. Baiklah, Emerald. Kau memang tahu banyak tentang hal-hal yang tidak perlu. 32. Emer semakin merasa kesal dan marah pada Rexy. Sebaiknya aku pergi. Pembicaraan ini terlalu berat untukmu. Kau sama sekali tidak tahu tentang hal yang iya-iya. Emer masih sempat mengejek kakaknya itu. Emer berdiri dan berlalu keluar dari ruangan meninggalkan Rexy yang masih saja tertawa. Sebelum Emer keluar, Rexy sempat memanggilnya, Emerald. Jangan lupa untuk memberitahu Ruby tentang gaya kura-kura. Emer langsung berbalik dan memandang Rexy dengan mata yang membara. Aku akan memberitahu Ruby tentang sikapmu yang sok tahu itu. Emer kemudian pergi dengan membawa rasa kesalnya, meninggalkan Rexy yang malah kesulitan menghentikan tawa karena merasa lucu melihat ekspresi Emer. 33. 31. Ruby bertemu Sinta. Melewati siang, Ruby sudah selesai dengan jam kuliahnya. Bersama Iris dan Afzal ia berjalan keluar kampus. Ruby ingin menghubungi Emer, memberitahu tunangannya itu, tapi sebelum berhasil, netranya sudah menangkap kehadiran seseorang. Ruby. Calon ibu mertuanya melambai dengan tersenyum dari luar mobil. Siapa dia? Tanya Iris yang memang tidak mengenal Amanda. Ruby bergegas menghampiri Amanda dengan Iris yang mengekorinya. Mommy di sini. Ruby cukup terkejut melihat ibu Emer ada di kampusnya. Apa Amanda datang untuk menjempurnya? Mommy ingin mengajakmu ke suatu tempat, kata Amanda dengan tersenyum. Apa kuliahmu sudah selesai, sayang? Ruby mengangguk. Ah, ya, Mom. Kenalkan ini sahabatku, Iris. Ruby memperkenalkan Iris pada Amanda. La juga tidak lupa memperkenalkan Afzal. Kalian pasti teman dekatnya Ruby. Jangan lupa untuk datang di hari pernikahan Ruby dan Emer. Amanda ternyata mengundang Iris dan Afzal secara langsung. Iris lekas mengangguk. La terlihat bersemangat untuk datang di hari bahagia sahabatnya itu. Iris juga terkejut saat Amanda mengatakan waktu pernikahan Ruby dan Emer yang tinggal 2 hari lagi. Jadi kau akan cuti kuliah besok? Tanya Iris langsung pada Ruby. Ruby mengangguk dan ia bisa melihat wajah Iris yang berubah sedih, nyaris menangis. Ruby merasa heran sekaligus cemas pada sahabatnya itu. Lah hanya cuti beberapa hari saja. Ada apa? Tanya Ruby cepat. La menggenggam tangan Iris khawatir. Aku tidak menyangka bahwa akan secepat ini. Iris akhirnya menitikkan air mata. La tak sanggup lagi menahannya. Namun, dengan lekas pula Iris mengusap dan setelah itu ia tertawa. Iris tiba-tiba merasa emosional.
La pikir Ruby akan menikah beberapa hari atau beberapa bulan lagi. Iris begitu bahagia dengan berita itu. La yang paling tahu apa saja yang sudah Ruby lalui selama ini, betapa beratnya hidup Ruby dengan keluarga Sanders. Dan sekarang, melalui pernikahan ini, Ruby akan memiliki keluarga baru yang Iris harap bisa membawa sahabatnya itu ke kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kau akan menikah, Ruby. Kau akan memiliki keluarga baru, kata Iris lagi. La tersenyum bahagia dengan air matanya yang masih menetes. Aku sungguh bahagia sekali. Aku harap mereka bisa membuatmu bahagia dan memberimu kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang kau miliki sekarang. Ruby tersenyum mendengarnya. Netranya juga sudah berkaca-kaca dan ia mengangguk lekas memeluk Iris yang 34. Juga balas mendekapnya. Terima kasih, Iris. Ruby terharu. La memiliki sahabat setulus Iris, yang selalu ada untuknya dan mendukungnya. Sementara Amanda yang melihat kejadian itu ikut tersenyum dan merasa haru. La juga sudah mengetahui semua kehidupan Ruby bersama keluarga Sanders saat sang suami yang mencari tahu kebenarannya. La bersyukur karena gadis cantik yang baik itu akan segera menjadi menantu dan bagian dari keluarga Rihat. Iris dan Ruby berpisah di depan kampus. Ruby pergi bersama Amanda menuju ke suatu tempat yang Ruby sama sekali tidak tahu. La sudah bertanya pada Amanda, tapi Amanda sengaja hanya membalasnya dengan senyuman. Tak lama berkendara, mobil yang membawa Ruby dan Amanda itu ternyata berhenti di sebuah mall besar. Amanda turun dari mobil lebih dulu dengan Ruby yang menyusulnya. Kita ke mall, Mom. Ruby memperhatikan bangunan besar itu sampai mendongak. La memang anak pengusaha, tapi Ruby sama sekali tidak pernah menginjakkan kakinya di mall terbesar yang ada di kotanya. Selain karena tidak pernah diizinkan oleh Roger, Ruby juga tidak memiliki uang untuk membeli barang yang ada di dalam sana. 4. Ayo, masuk. Ada yang harus kita buru di dalam, kata Amanda langsung menggandeng lengan Ruby. Amanda tampak bersemangat membawa menantunya itu keluar masuk semua toko barang branded. Ruby yang sebelumnya tidak pernah berbelanja, sedikit kewalahan saat ibu mertuanya bertanya apa yang Ruby inginkan, apa yang Ruby suka, dan mana yang akan Ruby pilih. Mom, ini terlalu banyak, Ruby terkejut saat Amanda menunjuk puluhan tas saat melihat ia yang kebingungan saat memilih. Kau akan membutuhkan ini semua nanti, sayang. Jika tidak untuk bekerja, kau akan membutuhkan tas ini saat ingin mengantarkan makan siang untuk suamimu nanti, ucap Amanda terkekeh kecil sendiri. 4. Ruby kesulitan menahan saat jari ibu mertuanya bergerak dengan begitu lincah menunjuk semua barang-barang branded kebutuhan wanita, mulai dari pakaian, sepatu, tas hingga alat kecantikan dan berbagai parfum untuk Ruby. Ruby pikir semuanya sudah berakhir sampai di situ, tapi ternyata Amanda masih membawanya memasuki sebuah tempat yang berhasil membuat Ruby terbelalak dan tercekat. Pilih, sayang. Set perhiasan mana yang kau suka? Kata Amanda dengan memperhatikan semua perhiasan yang sudah penjaga toko tampilkan di atas meja sofa tempat Amanda dan Ruby duduk. 5. Ternyata Amanda membawa Ruby masuk ke salah satu luxury jewelry store yang ada di mall tersebut. Ini semua yang terbaru. Lia, Nyonya, ini semua yang terbaru. Dan ini yang paling eksklusif. Pelayanan toko itu meletakkan lebih dekat satu kotak set perhiasan di hadapan Ruby dan Amanda. Cantik, batunya berwarna kemerahan cocok untukmu, sayang. Amanda menoleh pada Ruby yang terlihat melamun. 35. Dengan pandangan lurus pada semua perhiasan yang terpampang di depan mereka. Fokus Ruby adalah harga setiap perhiasan itu. Rasanya Ruby ingin menjerit. Ruby. Panggil Amanda sedikit menepuk paha Ruby. Menarik kesadaran calon menantunya itu. Kau kebingungan memilih yang mana, iya. Kalau begitu ambil saja Sem. Ucapan Amanda langsung terhenti saat Ruby bergegas meraih kotak perhiasan paling ujung. Ini, Mom.
Ruby suka ini. Ruby langsung meraih satu set perhiasan dengan harga yang paling murah di antara semuanya. Itu pun angka yang tertera sudah menyentuh 8 digit. 1. Amanda mengangguk dan meminta pelayan toko untuk segera mengemasnya. Ini juga, kata Amanda seraya meraih satu set perhiasan dengan batu permata berwarna kemerahan yang ada di hadapannya. Dan yang di sana. Sesuaikan semua ukurannya dengan menantuku. Amanda terkekeh saat melihat wajah pias Ruby karena ia memilih banyak perhiasan untuk calon menantunya itu. La juga kembali mengatakan kalau semua itu nantinya pasti akan Ruby butuhkan, terlebih saat mendampingi Emer putranya. Ini banyak sekali, Mom. Ruby dan Amanda berjalan keluar dari toko perhiasan. Mendengar keluhan Ruby, Amanda hanya terkekeh. Dan kebersamaan Ruby serta Amanda itu ternyata dilihat oleh Sinta. La yang tengah berkumpul dengan teman-teman sosialitanya sontak saja memicing, memastikan apakah itu benar Ruby dan Amanda. Sinta tersenyum ketika melihat Ruby dan Amanda yang ternyata membawa langkah mereka menuju restoran tempat saat ini Sinta berada. Dengan lekas Sinta berdiri dari duduknya dan menyapa putri juga calon besannya itu. Ruby, sayang. Panggil Sinta sedikit keras. La tersenyum pada teman-teman sosialitanya. Itu putriku. Dia sedang bersama Nyonya Rihat, besan kami, ucapnya bangga. 2. Teman-teman Sinta langsung terlihat antusias mendengar nama Nyonya Rihat disebut. Dan melihat itu, Sinta semakin ingin membanggakan putrinya juga status mereka yang sebentar lagi akan berbesanan dengan keluarga Rihat. Sinta pun dengan cepat, serta senyum lebar di wajahnya langsung mendekat pada Ruby dan Amanda. 5. 36. 32. Membentang jarak untuk keluarga Sanders. Ruby sayang. Apa yang kamu lakukan di sini? Dengan senyum yang begitu lebar di wajahnya, Sinta memeluk Ruby. La juga memeluk Nyonya Rihat dengan begitu antusias dan mata yang berbinar. Amanda tersenyum sopan membalas sapaan Sinta. Halo, Nyonya Sanders. Kami hanya menikmati waktu bersama, selayaknya ibu dan anak perempuannya. Amanda tetap tersenyum penuh makna. Tangannya terangkat memberikan usapan pelan di punggung Ruby ketika melihat raut wajah calon menantunya itu. Sinta yang tak mengerti dengan sindiran halus Amanda tetap saja tersenyum. La mengambil kesempatan untuk menunjukkan statusnya pada teman-teman sosialitanya. Sungguh luar biasa. Putriku pasti sangat bahagia memiliki ibu mertua seperti Anda, Nyonya Rihat. Sinta beralih menatap pada semua teman-temannya. Ini Ruby, putri keluarga Sanders yang akan menjadi menantu keluarga Rihat, ucapnya penuh kebanggaan memperkenalkan Ruby. 2. Teman-teman sosialitas Sinta langsung memandang Ruby dengan mata yang berbinar dan penuh rasa ingin tahu, mereka juga silih berganti menunduk, menyapa Nyonya Rihat yang berdiri di sisi Ruby. Ruby tersenyum tipis menatap pada Sinta. Terima kasih, Nyonya Sanders. Tapi aku tidak perlu diperkenalkan seperti ini. Aku rasa mereka semua akan terkejut karena mengetahui Anda memiliki putri lain yang sudah sebesar aku. Sinta terkejut dengan ucapan Ruby. Netranya melebar dan menatap tidak nyaman pada teman-temannya yang mulai berbisik. Ruby, apa maksudmu? Mommy hanya ingin menunjukkan kebahagiaan Mommy atas pernikahanmu. Mommy. Ruby tersenyum miris mendengarnya. Panggilan agung yang selama ini terus ia gaungkan pada Sinta, tapi nyatanya hanya ia yang menganggap Sinta sebagai ibu, sedangkan Sinta sedikit pun tak menganggapnya sebagai putri. Namun, ini di depan banyak orang, Sinta tiba-tiba saja tak malu mengakui Ruby sebagai putrinya. Merembanggakan Ruby yang penyakitan itu dengan begitu semangat. Ruby bukan tak tahu alasan Sinta sebenarnya. Terlambat, desis Ruby menahan getaran suaranya. La bahkan memberikan senyuman sinis yang mampu mendorong mundur posisi Sinta berdiri. Kebahagiaanmu. Aku tidak ingat kapan terakhir kali Anda menunjukkan kebahagiaan untukku.
Yang aku ingat adalah bagaimana Anda selalu merendahkanku dan menyebutku sebagai beban di keluarga Sanders. Dek. Sinta terperanjat mendengar ucapan berani Ruby. Wajahnya terlihat marah bercampur cemas. La juga kembali memperhatikan semua teman-temannya dan merasa malu dengan ucapan Ruby itu. Ruby, itu tidak benar. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu, sanggah Sinta cepat. La ingin mendekat dan menyentuh punggung Ruby, tapi dengan lekas Ruby menghindarinya. Anda mungkin bisa lupa, Nyonya Sanders. Tapi tidak denganku. Ruby menatap Sinta dengan matanya yang sudah berkaca-kaca. Perih dari semua perlakuan wanita itu masih terasa. Anda begitu membenciku yang lemah ini. Anda. 37. Tidak pernah ingin memiliki putri yang hanya bisa menjadi beban ini. Dengan lantang Ruby mengatakannya. Air mata akhirnya lolos dari netra gadis itu, tapi dengan lekas ia menyingkirkannya. Dan sekarang, Anda dengan tiba-tiba mengakuiku di depan semua orang, ingin menunjukkan kebahagiaan untukku hanya karena aku akan menjadi menantu keluarga Rihat. Aku tidak sebodoh itu, Nyonya Sanders. 1. Ruby semakin tidak bisa menahan diri. La tidak akan membiarkan Sinta maupun keluarga Sanders yang lainnya, bisa menggunakan dirinya lagi untuk kepentingan pribadi mereka. Sinta merasa tidak nyaman dengan kata-kata Ruby. Citranya akan buruk di hadapan semua teman-temannya, hingga Sinta mencoba untuk mengubah topik pembicaraan, tapi Ruby ternyata tidak memberikannya kesempatan. 2. Aku pikir semua itu sudah membuat semuanya cukup jelas bahwa Anda tidak pernah menyukaiku, kata Ruby dingin dengan matanya yang merah berair. La menatap Sinta begitu tajam dengan banyak perasaan yang berkecamuk di dalam dadanya. Kita hanya saling mengenal karena terikat nama keluarga, tapi tidak seakrab itu untuk saling berbagi kebahagiaan. Bahkan tidak cukup akrab untuk berpura-pura peduli. Dek. Sinta terperangah, tidak bisa berkata-kata lagi karena ucapan Ruby yang tajam dan tepat mengenai sasaran. Setelahnya Ruby berbalik dan pergi meninggalkan Sinta. Langkah Ruby mantap, ia sama sekali tidak menoleh saat Sinta mencoba memanggil nama putrinya itu. Ruby sudah memperlihatkan bahwa ia telah membuat jarak yang begitu jelas antara dirinya dengan keluarga Sanders. Teman-teman Sinta langsung memandang Sinta dengan mata yang penuh rasa tidak percaya. Sinta merasa malu dan marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi saat ini. Ruby telah berhasil membuka semua kartunya. Ruby dan Amanda langsung meninggalkan mall. Setelah masuk ke dalam mobil, Ruby tidak bisa menahan lagi air matanya dan ia pun menangis. Amanda langsung memeluk dan menenangkannya. Ruby, Mommy sangat bangga denganmu, kata Amanda dengan suara yang terdengar bersemangat. Kau telah menunjukkan kekuatan dan keberanianmu dalam menghadapi Sinta. Ruby terkejut. La melepaskan pelukan dan menyingkirkan air matanya menatap pada Amanda. Mom. Wajahnya kebingungan. Mommy tidak berpikir buruk padaku karena sikapku tadi. Amanda terkekeh kecil mendengarnya. La mengusap wajah Ruby dengan kedua tangannya. Tentu saja tidak, sayang. Mommy sudah tahu apa yang kau lalui di dalam keluarga Sanders. Mommy tahu betapa beratnya hidupmu dengan mereka. Dan Mommy sangat mendukung keputusanmu untuk menyingkir dari mereka. Jika itu tadi Mommy sudah menyiranem wajah Sinta dengan segelas kop. Amanda tertawa kecil. 4. Ruby juga jadi ikut terkekeh kecil, tapi air matanya kembali menetes. Kali ini bukan karena Sinta, tapi karena kehangatan yang ia dapatkan dari calon ibu mertuanya. Terima kasih, Mom, ucap Ruby terharu. 38. Kau tidak sendirian lagi, sayang. Kau memiliki kami, kau memiliki Emer yang akan menjagamu. Dan Mommy akan menjadi ibu yang sebenarnya untukmu, bukan hanya ibu mertua. 3. Mendengar ucapan Amanda ternyata membuat Ruby semakin menangis. Amanda dengan erat memeluk Ruby, mengusap punggungnya berulang-ulang, memberikan ketenangan. Ruby merasa hatinya penuh dengan kasih sayang dan rasa syukur.
La merasa telah menemukan keluarga yang sebenarnya, keluarga yang benar-benar peduli dan mencintainya. Air mata Ruby terus menetes, tapi kali ini bukan karena kesedihan akan penderitaan, tapi karena kebahagiaan dan rasa syukur. 2. 39. 33. Terlihat lebih manusiawi. Saat hari mulai beranjak gelap, Ruby dan Amanda sudah kembali ke kediaman keluarga Rihat. Emer juga baru saja pulang dari perusahaan. Ia sudah tahu Ruby pergi bersama ibunya hari ini karena Amanda sempat mengabari putranya itu. "Di mana Ruby, Mom?" tanya Emer saat melihat ibunya tengah menemani Rain bermain. La langsung mencari keberadaan sang tunangan saat tiba di rumah. "Ruby ada di kamarnya, San." Amanda berdiri dan mendekat pada putranya itu. "Temuilah dia. Sepertinya dia membutuhkanmu." Emer mengangkat alisnya, merasa heran. "Apa sudah terjadi sesuatu?" tanyanya mendadak khawatir. "Tadi kami tidak sengaja bertemu ibunya di mall." Emer terkejut mendengar ucapan Amanda. La lekas menoleh ke lantai atas menatap kamar kakaknya Riela yang ditempati oleh Ruby. "Aku akan memeriksa Ruby, Mom." Emer beranjak langsung ingin menemui Ruby. Langkahnya begitu cepat hingga menaiki dua anak tangga sekaligus. La khawatir, apa Ruby kembali disakiti oleh keluarga Sanders. Di dalam kamar yang begitu mewah itu, Ruby berdiri di depan jendela yang terbuka. La menatap rintik hujan lembut yang menyirami taman area belakang kediaman keluarga Rihat. Pemandangan yang begitu indah. Pemandangan yang berhas mengunci tatapan Ruby karena kini ia melihat dirinya ada di bawah sana. Berdiri diam di sudut taman dengan tubuh yang menggigil di bawah derasnya air hujan. Flashback on. "Selamat ulang tahun." Suara riang itu terdengar bersambut tawa gembira bocah perempuan yang begitu cantik dengan gaun indah yang ia kenakan. Area taman sudah disulap dengan begitu cepat. Semua area dipenuhi boneka-boneka, balon berwarna-warni, dan berbagai mainan yang menarik. "Hari ini aku ulang tahun. Aku ingin kado dari Mommy, Daddy dan juga kakak." Rahel kecil berucap pada kedua orang tuanya. Juga Cakra. Roger dan Sinta tersenyum, mengusap sayang rambut putri kecil mereka dan meminta para pelayan mulai membawa beberapa masuk kado yang memang sudah mereka persiapkan untuk Rahel. Melihat banyaknya kado untuk dirinya, netra Rahel begitu berbinar. La berlari dengan kaki kecilnya menghampiri tumpukan kado-kado yang dibungkus dengan kertas yang indah. 40. Bocah perempuan itu bersorak bahagia, tak hanya di hari ulang tahunnya, kedua orang tuanya pasti akan mengabulkan segala keinginannya. "Ini kado dariku." Cakra kecil juga datang, ia memberikan Rahel kotak kado berukuran sedang. Rahel semakin senang. Semuanya tampak sempurna di hari ulang tahunnya. Namun, saat suara lain terdengar, senyum manis di wajah bocah perempuan itu seketika menghilang. "Mommy, kado untukku mana?" tanya Ruby kecil yang memang sedari tadi sudah ada di sana. Hari ini juga hari ulang tahunnya. Tapi ia tidak mengenakan gaun indah seperti yang Rahel kenakan. 2. Netra polosnya menatap pada banyaknya tumpukan kado itu. Mengira jika di sana juga sudah terdapat kado untuknya yang dipersiapkan oleh Roger dan Sinta. Namun sayang, itu hanya harapan Ruby. Karena Rahel langsung berteriak meminta ia untuk menjauh dan mengatakan semua hadiah itu adalah miliknya. Roger segera meminta pelayan untuk membawa Ruby kecil masuk, tapi Ruby menolak. "Mom, aku juga ingin." Ruby kecil masih mencoba berbicara, tapi Sinta tidak memperhatikannya. Semuanya fokus pada Rahel. Ruby melihat mereka membimbing Rahel untuk segera memotong kue ulang tahun. "Rahel sayang, kau sudah besar dan cantik sekali," kata Sinta, sambil memeluk Rahel dengan erat. Begitu juga dengan Roger dan Cakra.
Ruby kecil merasa seperti tidak ada di sana, dan air matanya mulai menetes. Ia hanya menginginkan kado. Satu kado dari banyaknya tumpukan kado yang Rahel dapatkan. Ruby tidak mengerti mengapa ia tidak mendapatkan perhatian yang sama seperti Rahel dan Cakra. 2. Setelah memotong kue, keluarga Sanders terlihat melakukan foto bersama. Sinta dan Roger memeluk Rahel dan Cakra, sementara Ruby berdiri di pinggir dengan wajah sedihnya. "Aku ingin ikut foto," kata Ruby dengan suara polosnya yang terdengar begitu lembut. La ingin bergabung, ia ingin merasakan dekapan hangat itu dan berada di antara keluarganya lalu berfoto bersama. "Kemarilah," pinta Sinta yang membuat wajah Ruby seketika berbinar. La tersenyum, kaki kecil telanjangnya sudah ingin berlari. Namun, urung saat mendengar perkataan Sinta selanjutnya. "Tapi kau harus berdiri di belakang, karena Rahel dan Cakra yang penting hari ini." 2. Ruby kecil tak jadi mendekat. Wajahnya yang mungil seketika berubah ingin menangis. Air matanya menetes tanpa bisa dicegah, anak kecil itu menahan kuat isakannya, dengan mata basah yang terus menatap ke arah di mana keluarga Sanders tengah melakukan foto bersama tanpa dirinya. Ruby merasa seperti tidak termasuk di dalam keluarga Sanders, ia tidak tahu mengapa dirinya tidak dicintai. Hati kecil bocah perempuan itu seakan bisa tenggelam dalam kesedihan yang ia rasakan. La terus menangis tanpa suara. Dan seakan alam bisa merasakan perih hati kecilnya, hujan deras tiba-tiba mengguyur taman. Semuanya berlarian masuk ke dalam rumah, para pelayan pun terlihat sibuk mengamankan kado milik sang anak majikan. Ruby tetap tinggal. La hanya menangis, berdiri di taman dan membiarkan seluruh tubuh kecilnya basah karena air. 41. Hujan. Ruby kecil tampak tak peduli dengan dinginnya, tangisnya kian kencang, bersaing dengan suara gemuruh derasnya air hujan. Ruby terus berdiri di sana, menangis sendirian sementara dunia di sekitarnya berlarian mencari perlindungan dari hujan. Flashback off. Ruby tersentak ketika tiba-tiba selimut hangat terpasang di pundaknya. Emer pelakunya, tunangannya itu bergerak menutup jendela kamar yang terbuka. Kenapa jendelanya dibiarkan terbuka? Hujannya memang tidak deras, tapi anginnya terlalu kuat. "Kau kedinginan," gerutu Emer dan setelahnya ia berbalik menghadap Ruby. Emer bisa melihat ada yang lain dari Ruby. Netra wanita itu merah dan Ruby bergegas mengusap wajahnya. "Kau menangis." "Tidak. Jangan berbohong padaku." Emer. Ruby mendorong tubuh tunangannya itu yang mendekat dan langsung memeluknya, tapi tak berhasil. "Ibumu melukaimu." "Tidak." Jawab Ruby menggigit bibirnya. Emer tak lagi bertanya. La bisa mendengar suara Ruby menjawab dengan bergetar. Pria itu semakin memeluk Ruby dan terus mengusap punggung yang sudah berbalut selimut itu. "Menangis saja. Aku sudah melihatmu menangis tadi," ucap Emer pelan. Dan akhirnya Ruby kembali menangis dalam pelukan hangatnya. Dengan sabar, Emer membiarkan Ruby menangis dalam pelukannya. Ruby menyembunyikan wajahnya di dada Emer, dan menggunakan dasi pria itu sebagai tisu untuk membuang ingusnya. 3. Melihat itu semua, Emer hanya tertawa. Ruby seperti anak kecil di matanya. "Aku tidak peduli dasimu, aku hanya butuh tempat untuk membuang ingus," kata Ruby dengan suara yang tercekat. La tahu Emer sedang mentertawakannya. Emer tersenyum. "Tidak apa-apa, dasi ini memang untukmu. Aku tinggal minta agar Nyonya Emer ini untuk membelinya lagi nanti." Ruby mendengus mendengar Emer menyebutnya sebagai Nyonya dan tersenyum kecil di antara air matanya. "Maaf." Emer memeluk Ruby lebih erat, "Tidak perlu minta maaf. Aku suka melihatmu seperti ini. Kau terlihat lebih manusiawi, tidak memendam semuanya sendiri." 42. Emer, autor nak numpang buang juga, bukan buang ingus,
tapi buang beban kehidupan. Maukah kau menanggungnya, Emer? Huak, 43. 43. 34. Roger meminta bantuan Ruby. Sehari menjelang pernikahan. Pagi itu, Roger baru pulang ke kediaman keluarga Sanders setelah semalaman suntuk ia berada di perusahaan. Roger harus menghadapi dampak setelah Tuan Harrison menarik investasinya secara mendadak. Namun, ternyata tak cukup hanya di situ, Roger juga harus menghadapi masalah perusahaan yang datang bertubi-tubi. Beberapa perusahaan lain yang terlibat kerja sama dengan perusahaan Sanders tiba-tiba saja menghentikan dan bahkan memutus kerja sama mereka. Roger tak tahu alasannya apa. Dengan dibantu sekretaris dan beberapa pegawai, ia berusaha melakukan lobi perundingan, tapi hasilnya buntu. Pengusaha lain tak mengatakan alasan mereka, bahkan mereka seperti kompak memilih menerima kerugian karena gagalnya kerjasama, daripada meneruskan proyek bersama perusahaan Sanders. Mereka seperti dikendalikan seseorang, Tuan. Atau ada yang mereka takuti dan memberikan keuntungan yang lebih besar dari kita. Roger masih mengingat ucapan sekretarisnya itu, tapi Roger tidak tahu siapa kira-kira yang sudah melakukannya. Hingga laporan sang sekretaris selanjutnya membuat ia terkejut. Tuan, semua berita tentang pernikahan Putri Sanders menghilang dari media. Roger lekas memeriksa, ia menelusuri semua media, dan masih bisa ia temukan berita tentang pernikahan Ruby yang tetap ada, tapi tidak ada nama keluarga Sanders lagi di sana. Melihat itu, Roger mulai mengerti. Ia merangkai semua dan akhirnya bisa menemukan alasan mengapa perusahaannya kini menghadapi masalah yang begitu besar. Roger terduduk lemas di sofa ruang tamu, penampilannya sungguhlah kacau, wajahnya lelah serta terdapat lingkaran hitam di matanya karena tidak tidur semalaman. Sinta yang melihat kedatangan Roger bergegas menghampiri karena ada yang ingin ia katakan pada suaminya itu. "Dad, kenapa baru pulang?" Sinta duduk di samping suaminya yang menutup mata dengan merebahkan kepala pada sandaran sofa. "Apa ada masalah?" tanya Sinta lagi yang melihat wajah lelah Roger. Roger tak menjawab. Jika Sinta memiliki telinga yang masih berfungsi maka ia akan bisa dengan baik mendengar helaan napas suaminya yang begitu berat. Tapi sepertinya sesuatu sudah membuat Sinta tidak sabaran hingga ia pun mengabaikan keadaan itu. "Dad, aku ingin bicara tentang Ruby. Dia sudah berani melawan dan mempermalukanku di mall kemarin," adu Sinta pada Roger. "Aku tidak ingin tahu tentang apapun sekarang," jawab Roger lemah. Roger sungguh pusing saat ini tentang masalah perusahaan. Tidak ingin mendengar masalah lain yang akan semakin membuat kepalanya berdenyut. 44. Sinta cukup tercengang akan respon suaminya. Ia masih ingin membuka suara, tapi kalah cepat dengan kedatangan Rachel yang juga mendekat pada ayahnya. "Daddy." Rachel berlari menuruni anak tangga. "Dad, Ruby benar-benar sudah keterlaluan. Dia bicara kasar padaku di depan banyak orang kemarin. Dia bilang aku iri dan dengki padanya, padahal aku hanya ingin ia tahu tempatnya." Ternyata Rachel juga datang dengan aduan yang sama tentang sikap Ruby. "Dia pikir dia lebih baik dari aku, lebih cantik, lebih pintar," Rachel mendengus kasar. La masih terlihat marah mengingat sikap berani Ruby saat di kampus. "Dia berhasil membuat aku terlihat buruk di mata semua orang, Dad. Aku ingin dia meminta maaf dan mengakui kesalahannya padaku. Ruby tidak bisa bersikap seenaknya seperti itu padaku," lanjut Rachel dengan menggebu. Tidak akan puas hati Rachel jika Ruby tidak mendapatkan balasan karena sudah berani mempemalukannya. "Ruby, Ruby, Ruby," ucap Roger dengan suara kerasnya. La menegakkan tubuh dan menatap tajam pada Rachel dan Sinta yang tercengang. "Berhenti mengadu tentang Ruby. Kepalaku sakit. Aku sedang pusing. Tidak ada yang bisa aku lakukan sekarang. Karena Mumet,
Juga banyaknya beban pikiran sepertinya membuat Roger benar-benar tertekan. La membentak pada Rahel dan Sinta, sikap yang tak pernah Roger lakukan selama ini. Roger mengacak rambutnya kasar, hembusan napas berat lagi-lagi terdengar. La berusaha mengontrol emosi. Dedi sudah tidak tahan dengan semua masalah ini, ucapnya dengan nada yang mulai turun tidak tinggi seperti tadi, tapi raut wajah Roger tetap terlihat marah. Perusahaan mengalami kerugian besar. Dedi menghadapi semua masalah ini sendirian. Jadi kalian berdua, berhenti menambah beban pikiran Dedi dengan masalah Ruby. Sinta dan Rahel jelas terkejut saat Roger membentak mereka. Keduanya saling menatap, tidak mengerti kenapa Roger bisa seperti ini begitu marah. Dad, apa yang salah sebenarnya? Kami hanya mengatakan sikap Ruby. Dia sudah keterlaluan, Dad. Kata Sinta dengan nada yang geram.